Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik dan seru begitu. Sampai hari ini menjadi bola liar di masyarakat begitu kan. Seru Fachri Hamzah versus Anies Baswedan. Kritikan-kritikan dari Fachri Hamzah ini sangat nusuk sekali kepada Anies Baswedan. Tapi perlu diingat bahwa di mana kritikan hari ini Fachri Hamzah kepada pemerintah begitu kan, kok terkesannya gimana begitu kan, dan bahkan seolah-olah ya berlindung di ketiak rezim hari ini begitu kan. Ya sering sih mulut si Fachri Hamzah ini mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini ya dari netizen, dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh si Fachri Hamzah ini. Ini diadili gara-gara kritik Anies Baswedan. Ya kritikan keras lah begitu kan. Ini seperti ini. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih Bang? Setelah saya pensiun lah. Setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir. Kenapa Anda ini ikut-ikutan mengkritik Anies Baswedan segala macam? Saya bilang, "Tar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah?" Saya bilang, "Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah?" Diam semua. Di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya, kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh masa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai. Itulah kritikan dari Fachri Hamzah sejak dulu katanya begitu. Bahkan komentar-komentar netizen ini, begitulah politikus, tidak ada makan durian gratis. Ketika rakyat haus akan sosok yang mumpuni, diputar-putar seolah-olah itu ketum katrolan. Ini tamparan keras begitu kan dari Gunawan ini. Kritik aja internal partai udah beres belum? Secara partainya diloloskan itu lebih penting daripada kritik orang yang sedang jalan-jalan silaturahmi, sudah bukan pejabat malah dikritik. Wah, sudah ada kontrak kritik Anies partai lolos ini. Hehe, akibat julid ke rakyat yang dikempur rakyat upaya cari simpati untuk menaikkan pamor partainya, malah blunderlah. Coba wani kritikan pejabat pemerintah yang masih aktif menjabat atau kondisi saat ini, pasti lain hasilnya. Ya kalau berlindung di ketiak penguasa ya bisa jadi berubah seperti itu begitu. Kayak Ngabalin itu sangat lucu dan menjadi tertawaan netizen hari ini begitu kan. Ini bukan kritik ke Aniesnya, wong sudah punya partai, ngapain ngerocoki partai orang lain. Sudah sah aja Bang Fachri Hamzah, mau kritik malah lebih bagus, berarti dia perhatian. Jadi pendukung jangan fanatik, Pak Anies saja santai kalau dihadapin kritik, justru itu yang melambungkan. Melambungkan, ini banyak sekali. Harap maklum ya yang mabuk duren. Ya waktu Fachri Hamzah makan durian seolah-olah nikmat luar biasa begitu kan. Kritikan-kritikan dari netizen itu seolah-olah tidak didengarkan oleh si Fachri Hamzah dengan nikmatnya durian yang luar biasa. Apalagi durian yang impor dari Malaysia itu, wow, sangat luar biasa begitu kan. Mencoba melakukan pembenaran atas tindakan dengan mengasosialisasi sesuatu yang substantiali, ini semakin terlihat wataknya si berpolitik. Habis mapuk duren terus sesuai pesanan Istana Kidia kudu serang Anies Baswedan supaya partainya lolos verifikasi pecundang. Banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Fachri Hamzah ini begitu. Yang rasional bagaimana? Politikus ambiar ini mulut berbusa-busa tapi nol ini. Diadili karena inkonsistennya. Anies juga gitu. Semua politisi yang gak konsisten sama bacotnya layak untuk diadili ya. Karena yang dilihat itu adalah prestasi ya. Dilihat itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Gue rasa sih ini bohong. Emang pernah ada yang mengadili ketika ada orang yang nyinyir ya terhadap Anies. Buzzer aja bersuka cita dalam fitnahannya masih pada sehat tuh, haha. Lagi mengkritik Anies sebagai apa pejabat publik, bukan ketum partai, bukan Anies dicalonkan, bukan mencalonkan, di mana dosanya Anies.
Ini seorang negarawan kalau dikritik santai-santai aja, diadili lalu berlebihan dan baper ini. Orang dibela karena prestasi itu sudah biasa dan wajar dong. Ya nggak berprestasi dibela mati-matian. Wow, sangat menarik juga. Beda cerita, itu tahun 2020 Pak Anies masih gubernur. Itu sah. Sekarang yang dicokro kemarin dan soal capresnya Pak Anies itu kan bukan kritik, tapi itu counter politik dan usaha mengkerdilkan Pak Anies. Boleh tidak suka tapi jangan serang, bersaing sehat, kompetisi yang adil. Ya begitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seadil-adilnya seperti itu, begitu, menghargai satu sama lain, begitu kan, bukan ada perpecahan dan sebagainya, begitu. Dan bahkan ini seru dari Fahri Hamzah versus Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya seru. Fahri Hamzah versus Anies Baswedan dikutip dari Demokrasi ya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah sedang jadi sorotan di media sosial gara-gara dinilai oleh netizen terus menyerang Anies Baswedan. Banyak netizen pendukung Anies yang lantas membuli Fahri Hamzah. Fahri sendiri menanggapi santai seperti biasanya. Di media sosial beredar video klip Fahri Hamzah versus Anies Baswedan, cukup seru, asik, dan bahkan ya ini mulai dari Fahri Hamzah mulai di background pendidikan, Anies Baswedan bintang 5, Fahri Hamzah bintang 3, dan banyak sekali begitu. Bahkan ada 8 kriteria aspek Fahri Hamzah dan Anies Baswedan, diantaranya background pendidikan Fahri Hamzah kalah dari Anies Baswedan. Bahkan pengalaman politik praktis Fahri memang menang dari Anies begitu, tapi prestasinya lebih menang Anies begitu kan. Background organisasi sama-sama bintang 5, dia HMI, juga HMI, sama-sama HMI begitu kan. Jadi ini retorika sama-sama bintang 5, ini retorika sama-sama bintang 5. Penguasa materi pemerintah sama-sama bintang 5. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan Fahri Hamzah selama ini sangat kritik keras sekali kepada pemerintah, tapi ujung-ujungnya tidak begitu kan. Sekarang sudah mulai kendor begitu. Ada apa? Ini yang harus dipertanyakan dari publik begitu. Dan bahkan ini simak video klip selanjutnya. Setelah boleh setuju, boleh tidak dengan klip video ini. Bahwa asik nih bikin klipnya ini sangat luar biasa ya. Ini salah satunya begitu kan. Bahkan di akhir ini sangat menarik tentang politik identitas juga ini seperti ini ya. Jadi artinya apa? Ini Fahri Hamzah juga backgroundnya pendidikan, Fahri Hamzah bintang 3. Ini pengalaman politik praktis, Fahri Hamzah bintang 5, Anies Baswedan bintang 3. Tapi ya prestasinya lebih banyak Anies Baswedan begitu. Background organisasi sama-sama bintang 5, ya ini dari HMI juga ya kalau nggak salah ya. Ini terus kemudian kritik terhadap pemerintah Fahri Hamzah 5, Anies Baswedan 1. Tetapi ya itulah kritikannya dari Fahri Hamzah begitu. Retorika sama-sama 5, tapi perlu diingat bahwa retorika selama ini ya Anies Baswedan dan Fahri Hamzah juga mulai kendor begitu. Ini gagasan Fahri Hamzah 5, Anies Baswedan 5. Ya gagasannya seperti apa begitu kan? Tapi yang menimbulkan adalah prestasi ini, penguasaan materi dan pemerintahan sama-sama 4, tapi prestasinya lebih banyak Anies Baswedan begitu. Ya Pak Fahri Hamzah jauh deh. Ini pencitraan Fahri Hamzah 1, Anies Baswedan 5 begitu. Dari 5 inilah menjadi catatan penting, apakah dari pencitraan ini Anies Baswedan pencitraan, tetapi sesuai dengan kriteria. Walaupun dia dikatakan sebagai pencitraan, tetapi kualitas dan komunikasi dan elektabilitas, popularitas dan bahkan prestasinya itu mengalahkan yang 2 periode memimpin gitu. Padahal Anies Baswedan 1 periode. Bahkan kalau dibandingkan dengan prestasi Fahri Hamzah menjadi anggota legislatif begitu kan, jauh begitu. Apa prestasi prestasi Pak Fahri Hamzah selama ini begitu. Kalau itu dibandingkan, ya seharusnya ini ada yang kurang sebenarnya, prestasi yang harus kita tonjolkan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi itulah intermezzo dalam dunia politik, ada yang pro dan ada yang kontra. Kita harus menghargai satu sama lain karena kita berada di naungan Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi kita. Tetapi perlu diingat, nilai-nilai demokrasi kita mengajarkan bahwa kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus menjunjung tinggi terhadap toleransi kita begitu. Walaupun Mbak Anies Baswedan dituduh intoleran dan berbagai hal, tetapi inilah Anies Baswedan begitu kan. Inilah yang harus kita contoh bahwa generasi seperti Anies Baswedan layak menjadi presiden, dan bahkan dikritik pun Anies Baswedan hanya tersenyum dan bahkan gagasan itu sebagai timbul bahwa
ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.